Kita ngobrol lagi Pak Dek. Oke. Mumpung Pak Dek ada waktu. Dari Perhimpunan Pemuda Pencinta Pancasila itu, Pemuda Pembangunan Indonesia. Wih, zaman tuh pembangunan Indonesia apa kebangun? Dulu ya, kalau kita ke Jawa tuh, Hmm. siang nih mau masuk alas Baluran tuh, Oh. nggak berani sendiri bos. Siang nih. Siang, pokoknya kalau sudah bilang berangkat, nggak ada berani lalai-lele. Berarti enggak ada yang namanya alkohol, mabuk-mabuk gitu dulu Nggak Pak Dek. ada. Waktu itu ya ganja, heroin, kokain tuh kaca. Tapi nggak ada yang berani pakai. Misalnya diundang ulang tahun Polda Bali gitu. Dan malu, Polda diundang. Oh ya, dulu kan Kodam, ulang tahun kita diundang. Naik motor ya, dia mau kencing nih naik motor. Nggak berani berhenti, kencing dia. Sampai Kencing sampai di segitunya? sepatunya. Sampai bawa taatnya besing. sampai gitu taatnya. Kadang-kadang dibilang AMT katanya lebih organisasi paling tua di Bali. Siapa yang bilang? Saya aja beli Harley, pertama kali beli Harley 1.200.000 tahun 84 kalau nggak salah. 85. Kleragonen lahir pada pembeli Harley, bangke. Waktu 28 Oktober, tiap motor isi bendera ini. Nih, jejak-jejaknya dulu nih. Ini kartu anggota pertama kali AMT, tahun 89. Nih. Aduh, semangat buat ini. Bin, kita ngobrol lagi Pak Dek. Mumpung Pak Dek ada waktu. Kayak wah ada waktu ya. Waktu ya liu. Moodnya kayak wah. Aduh. Apa namanya, waktu ini Pak Dek ngutang sama saya nyeritain tentang komunitas yang Pak Dek buat di tahun, ya zaman Pak Dek muda lah, hengke nak Truno Pidan tuh, tahun 80 tuh Pak Dek. Terus kalian, apa aja himpunan pemuda, pencinta Pancasila itu apa? Awalnya namanya Himpunan Pemuda Pencinta Pancasila. Awalnya. Awal kita mau bikin AMT itu karena Pak Yudi waktu itu, ya, beliau menyarankan supaya kita bagaimana bisa masuk ke pemerintahan dan kepolisian. Dan malu. Berarti Pak Dek zaman itu tuh sama teman-teman itu sudah berpikir bahwa membuat komunitas biar bisa masuk ke pemerintahan dan tidak melanggar hukum gitu ke sana. Ya, gini. Masuk ke polisian tuh. Apa masuk jadi polisi Nah, mungkin? bukan gini. Dulu kan dilihat kalau anak-anak motor itu kan berandalan. Image-nya begitu. Dulu waktu saya muda. Oke. Terus itu Tapi zaman itu belum zaman klub-klub Pak Dek? belum ada. Tapi sebelum klub AMT yang kita mau bikin ya, itu ada klub yang saya dengar waktu itu ada namanya Armada Racun. Armada Racun tuh klub motor, Klub motor. bukan geng tuh. Bukan klub motor ya campur lah. Ya. Tapi klub ini tidak ada administrasinya. Ya klub resmi klub terus dia memang punya komunitas di sana. Armada Racun itu. Nggak ada dasar hukum maksud Pak Dek, HDRT. Tidak beradministrasi lah dia. Oke. Tidak punya ADRT, tidak punya gagasan kemana, sekedar ngumpul ya kijak kenahannya kemana dia maunya ya ke sana gitu loh. Nah, terus Pancasila, terus apa Habis namanya? itu setelah itu ada organisasi yang beradministrasi, namanya Pelangi Bali Tabanan. Pelangi Bali di Tabanan. Duluan sama kita diresmikan loh ya duluan, tapi gagasan kayaknya duluan kita. Tapi dia udah diresmikan tahun 88. Kalau AMT kan tahun 89 tuh. Oke. Ya. Kalau AMT itu awalnya begini ya. Saya dulu pernah punya BMW mulus. Ya, tahun 85-an tuh. Saya baru tamat sekolah SMA, saya 84 kan tamat SMA tuh. Saya punya BMW, saya renovasi BMW itu menjadi bersih sekali motor itu. Saya pas beli spare part di Jalan Patimura. Jalan Patimura zaman tuh ada spare part BMW. Beli spare part waktu itu bukan BMW, spare part motor Jepang, tapi bisa taruh di motor kita. Oh, ya. Kalah-kalahan lah gitu modelnya, nggak aslinya tapi bisa ya. Bisa ya.
Kan dulu udah ada main-main akal-akalan motor Jepang masuk ke motor tua kan. Saya waktu itu beli spare part, ada 2 motor BMW, dia sudah berkumpul nih 2 nih. Namanya Gede Sumatera dengan Gede Wedastre. Yoyo dan Bukit namanya dia. Dia mau berangkat ke Karangasem waktu itu. Ketemu di jalan berarti pada nggak Saya sengaja? sedang parkir, ya kan kelihatan dulu orang motor sedikit kok. Dulu kelihatan motor, saya parkir di pinggir jalan, dia datang berdua, dia berhenti. Karena dia juga BMW, saya juga BMW kan. Berhenti dia. Singkat cerita dia nanya, Bapak tinggal di mana? Saya bilang tinggal di Jalan Pelawa. Nanti sebalik sekarang Karangasem bisa tidak saya singgah ke sana, Pak? Itu dia. Waktu hari itu. Sorenya dia datang dari Karangasem, singgah ke rumah saya. Gitu. Si Yoyo sama Bukit ini. Nanti saya jelaskan foto-fotonya dia. Ya. Seru nih, no? Ya, habis itu dia, ayo Pak, jangan klub yuk. Itu dia bilang, ayo. Bikin klub, terus caranya gimana? Kita melalui aja dulu deh, lancong kemana-mana dulu. Jangan kemana-mana. Suatu ketika kita punya putusan bahwa kita sore-sore kita itu kan tiap hari Minggu tuh kita lancong minimal 1 minggu sekali. Kopdar lah istilahnya. Ya. Kita bertiga aja nih kemana-mana dulu. BMW tok tuh. Dia tuh berdua tuh enggak juga ada klub dia. Nggak ada. Cuma dia berteman aja nih. Ya, dia cari teman. Dia memang sedikit sekali ada motor. Penua-penua kita tuh waktu itu Pak Degoblek yang itu kan jarang naik motor dah. Itu kita gimana kalau kita sorenya kita parkir nanti di Kuta, pinggir pantai. Itu waktu itu. Kuta ya kan. Kayak kondisi Kuta zaman dulu pada. Ya udah seperti saya bilang Kuta itu ya waktu itu ya masih sepi lah. Waktu itu, tapi sudah start rame. Bule udah ada. Sudah ada lama tuh. Udah ada, bule udah penuh, bangunan udah penuh kok dulu. Tahun 84, kalau tahun 70-an baru dia. Waktu saya kecil. Nah, pas kita majang di sana bertiga, datang dah satu orang yang lebih tua sama kita. Namanya Pak Yudi. Pak Widi. Pak Yudi. Ya. Ngobrol sama dia. Wah, bagus nih motornya. Ini. Dia kebetulan punya motor BMW juga di rumahnya. Tapi nggak hidup. Rumahnya dia sebelah utara penjara yang di Kerobokan tuh rumahnya. Dulu sawah tuh semua tuh. Pak Yudi ini aja punya rumah di sebelah utara LV. Dia di sana buka toko namanya Yudis Leader. Toko apa nih? Toko kulit. Oke. Di sana dia bikin kutin juga, makanya namanya Yudis Kutin. Nah, diajak dah kita singgah ke sana. Beliau dah punya gagasan, yuk kita bikin organisasi supaya eksis kita bisa kemana-mana gitu, biar nggak jelek nama kita. Gitu. Pertama kali dia si gagasan namanya Perhimpunan Pemuda Pencinta Pancasila. Betul. Negarawan aja berpikiran zaman dulu. Habis itu ya kita lebih kecil, kita lihat beliau memang ekonominya bagus. Dia cerita motornya kalau mangkrak nih motor saya betulin di mana gitu. Waktu itu saya bawa ke Pak Suena di Ambatu. Sana ada bengkel motor tua. Sana habis itu ngobrol-ngobrol, terlalu serius sekali nama ini. Ganti lagi namanya. Dia ganti dia juga. Ya kita aja di sana ngobrol-ngobrol udah dikit kok teman-teman dulu. Dikit. Pemuda. Habis itu diganti juga namanya lagi gitu. Dari Perhimpunan Pemuda Pencinta Pancasila itu. Pemuda Pembangunan Indonesia. Ada tuh bukti-buktinya nanti saya tunjukkan. Gede aja kena zaman tuh pembangunan Indonesia apa kebangun. Habis itu, ya kita kan ikuti dia, orang dia lebih tua sama kita, terus dia ekonomi ada. Kita kalau tiap ke sana tuh udah makanan, kopi tuh udah ada. Berkembang. Akhirnya kita harus
depannya Kodam ngumpul yuk. Dia sudah bawa tuh. Dia sudah bawa teman-teman dari Tabanan karena beliau ini orang dari Tabanan. Orang Chinese tapi dari Tabanan. Oh. Gitu. Yuk di depannya Kodam. Kumpul depannya Kodam. Nah, terus ada anaknya Pak Badro suka naik motor. Pak Badro tuh Pak Badro mekanik hebat tuh. Kita cari dia, si Tut Bemo namanya. Habis itu di sini ada juga orang punya motor Harley tapi jarang keluar. Oh, berarti zaman itu tuh banyak orang punya motor cuma belum pada kenal, Ya, belum pada kumpul, kayak gitu modelnya pada ya. Ya, belum. Kan ada stuck tuh. Dari ini apa namanya? Dari Armada Racun hilang. Hilang klub orang berkumpul motor tuh agak ada. Hilang. Oh. Nah, habis itu ada yang punya motor tuh, ada yang senang-senang motor tapi diam di rumah tuh. Gitu. Oh. Diam di rumah. Makanya waktu itu kita bangunkan di Kuto dulu, habis itu ke Denpasar kan. Cari satu-satu lah Ya, modalnya, dari kenal satu ini, dulu. kenal Ya, itu, dulu mulai kan gini. nggak ada HP, nggak ada apa kan. Cari-cari aja kita. Break. Ya. Habis itu kita ngumpul tuh. Kita cari tuh. Makin banyak lah ngumpul di depannya Kodam. Karena Gung Wir tuh seorang sarjana. Dulu kan susah cari orang akademis tuh. Ya, nih sarjana tuh susah banget kita. Memang kelihatan sekali menonjol kalau orang tuh memang ini sarjana loh gitu. Ya, Gung Wir tuh kan insinyur waktu itu. Ya, insinyur urusan mesin lagi. Oh. Nah, terus Gung Wir itu punya tempat di Jalan Hasanuddin. Kalau kita dulu kan pusat kota tuh, Hasanuddin tuh. Nah, habis itu kumpul dari mana namanya tuh, dari Kodam, depannya Kodam, ngobrol-ngobrol di rumah Gung Wir. Gitu. Jadinya kita tidak lagi kumpul di depan di Pak Yudi itu, di Kuto itu. Ya masih kita sana. Di sana rapat kan udah penuh, udah banyak nih orang nih datang. Kita. Dan dari mana-mana, Pak? Ya udah dari mana-mana. Tapi Tabanan nggak ada. Karena Tabanan waktu itu punya klub. Pelangi itu. Pelangi itu. Ya. Tapi ada yang ke kita gitu loh. Ada yang ke kita sudah mulai itu ada. Tapi dia nggak pakai baju atribut Pelangi Bali. Ke sana, kumpul, kita gojlok lagi nama ini. Karena waktu itu udah kita sempat bikin pemuda motor pembangunan Indonesia ini udah kita hampir kita meresmikan itu. Udah bikin logo yang dicor, dipasang di motor, kita udah kirim ke mana-mana, udah pakai itu tuh. Gitu. Setelah itu mulai ada orang yang memang agak aneh banget nih namanya, terlalu pemerintah banget kan, isi pemuda pembangunan Indonesia itu kan lucu tuh. Pikir. Habis itu waktu itu di Jakarta tuh kan ada klub motor yang namanya YSAD. Ya, Ikatan Sport Harley Davidson itu. Kita mau ikut tuh, bikin yang isi namanya Harley. Gitu. Okay. Lupa satu namanya si Harley. Yang paling protes itu ada orang tua. Namanya Pak di pojok jalan Hasanuddin tuh, Pak Muria, Cik Muria. Cik Muria tuh beli motor dari peti dia, AJS dulu. Nos maksudnya? Ya, memang dia beli dari peti, tapi dia sudah pakai mulus banget motornya. Oke. Dia punya AJS, terus dari Sanur tuh ada pelisir itu Pak Budi Karyo, Pak Budo itu, bapaknya Yoyo itu juga punya AJS, Mercedes gitu. Itu yang ini komplain dulu. Dia bilang kalau namanya isi Harley saya nggak ikut. Saya nggak akan ikut, saya akan dikeluar dari grup ini. Karena kan saya senangnya dengan motor Inggris. Kalau saya ada di grup masuk di klub Harley, berarti kan nggak nyambung saya. Dia bilang gitu. Gojlok lagi namanya tuh. Gojlok lagi. Artinya meremuk dah rame-rame. Ya, orang rapet. Akhirnya singkat cerita sepakatlah kita namanya Himpunan Motor Tua Denpasar.
Denpasar. Denpasar. Kenapa kita sebut waktu itu Denpasar? Karena di Tabanan sudah ada klub Pelangi Bali. Dalam opini kita waktu itu pasti akan klub lahir di tiap kabupaten nih. Itu kita dulu. Oke. Kita nggak berpikir bahwa waktu itu kita akan menjadi besar gitu loh. Kita sudah ketemu namanya Himpunan Mentor Tua Denpasar. Singkat cerita, kita harus resmikan nih klub ini. Gitu. Dulu ada, kalau waktu menjelang mau kita sudah mulai lepat-lepat tuh kan saban hari saya datang ke Pak Ngurah tuh sama Gong Wir tuh. Pak Ngurah. Ngurah Tono. Nah, itu saban hari kita ke sana tuh. Tiap malam, waduh itu betul-betul tuh. Kita berangkat dari rumah jam 10, jam 11 baru ketemu, jam 3 kita pulang. Hampir saban hari itu kita ke Kuta. Kuta itu kan jauh loh dulu. Petang dedak tuh Imam Bonjol tuh dulu kan. Pusing Carajani ya. Ya, habis itu singkat cerita kita kenal lagi itu namanya Pak Bambang dari Nusa Dua. Beliau juga pengusaha garmen. Nah, masuk beliau. Beliau dah yang supaya cepat nih diresmikan nih AMT ini gimana caranya. Pokoknya semua modal apa, uang apa tuh saya tuh punya urusannya gitu. Bener gitu zaman beda. Oh ya waktu itu. Wah itu sekarang aja nggak ada orang touring seperti dulu tuh. Ya. Dulu ya kalau touring itu ya kita ke Semarang tuh acara Tugu Muda tuh ya. Motor. Habis itu mobil. Backup. Mobil backup, pickup nih. Mekanik. Mobil backup ini yang bawa motor. Radar. Ya. Terus sama truk. Truk ngapain pada? Motor. Motor tuh kalau nggak kuat dan naik truk dah. Say goodbye tuh dia harus balik. Dia naikin truk tuh motor. Balik Bali. Dokter ambulan lagi. Gitu dulu. Dulu loh itu. Nggak bawa ambulan. Ambulan bawa tanya tuh. Yang ikut mendirikan MT itu tanya tuh. Itu kita dulu tuh. Ngeken modelnya ya. Ya, kalau kita touring, terus tuh motor mati. Di depan berhenti, dulu kan pakai AT aja. Motor naik pickup. Kalau motor naik pickup mekanik langsung kerja tuh di atas pickup. Kalau dia sudah beli Schwener tuh, tanya tuh, beli Schwener, beliau masih ada tuh di Yang Batu tuh. Mobil motor itu starter, hidup, dia pasang aba-aba, turunkan, radarnya naik. Lagi jalan. Gitu. Kalau nggak bisa diperbaiki baru di truk. Udah tinggal bawa pulang. Jalan waktu itu sepi masih pada? Sepi banget. Kita berhenti tidur naik motor. Kalau udah lewat dari Tabanan tuh masuk persiapan tuh, udah nggak ada orang. Dulu itu waktu zaman saya tuh. Apalagi dulu ya, kalau kita ke Jawa tuh, siang nih mau masuk alas Baluran tuh, nggak berani sendiri bos. Siang nih? Siang, nggak berani dah sendiri. Sepi, sepanjang itu nggak ada orang sana tuh. Apalagi sore kita balik, wah kita ngumpul tuh di Pasir Putih tuh nunggu supaya kita mau ke Bali tuh. Dan lagi jaraknya tuh pelan-pelan 3 meter harus nempel gitu, terus takut kita mati kan. Waktu itu memang benar tuh ada bajing loncat tuh, ada dari pohon tuh rokok jatuh dari atas tuh. Memang benar tuh ada tuh. Dulu. Gitu. Itu waktu itu tuh Pak Bambang tuh, wih gila tuh. Memang orang yang beliau tuh baik banget. Jadinya beliau tuh kalau beliau beli motor, beliau ini kan orang kaya ya. Ya. Beli motor kita diajak party, dia nunjukkan satu motor. Jadi satu motornya tunjukkan, pokoknya Pak Bambang ini beli motor, kirim ke Jogja, di Jogja dibongkar. Saya pernah diajak sana tuh. Sasis, tangki, mesin-mesin gitu. Beli motor dibongkar. Dibongkar, digantung aja di bingkilnya tuh. Habis itu, gitu. Gini dia kan langganan majalah Isi Redas tuh. Zaman itu langganan majalah Isi Redas? Ya, dia langganan di Australia, dia kan punya teman-teman tuh di sana tuh. Kalau dia lihat majalah, dilihat, wah WL ini murus sekali loh. Gitu. Ini majalah dikirim.
ke Jogja. Nanti disuruh bikin motor seperti WL nih, warna merah nih. Turunnya lagi tuh, sasis satu, mesin satu, banner satu, ini satu, dirakit jadi satu motor. Pang tadi cara diisi radar Di tuh. Siredas tuh. Nanti finishingnya bapaknya tuh Bemo yang finishing di sini. Bapak Badra. Entot Bemo ini bengkel Goldwood-nya Wow, tuh. iya. Legend berarti tuh. Kita? Bapaknya legend dah tuh. Oh iya, bapaknya tuh memang jago perbaiki motor. Jadinya kalau dari Jogja jadi, tapi Pak Bambang ini nggak puas. Nanti di finishing di Pak Badra. Apa ya? Ya, nanti udah jadi, bawa ke rumahnya ke Siligita, nanti party. Oh, motor jadi party. Party itu. Yalah. Gitu, bidan. Ini cara ini motor jadi melas pas gitu kan. Ini Ya, motor jadi party nih. Gitu. Kita di rumahnya tuh datang sana tuh. Oh. Kumpul baurin buat timpal-timpal tuh nyangan tuh. Ya dulu kan cuma ada kesinoman aja saya dulu bikin. Ya kayak Banjar gitu dah. Denpasar dulu nggak pakai Denpasar. Di Kuta siapa? Kota Denpasar siapa? Denpasar di timur siapa? Denpasar di barat siapa? Gitu. Cuma kita punya dulu 3 aja. Kuta siapa? Denpasar siapa? Sanur siapa? Oh, 3 itu 3 aja. aja dulu. Komando lah istilahnya. Itu yang ngasih informasi bahwa ada acara ini. Orang punya teleponnya nggak ada di rumahnya. Zaman tuh ya. Ya, kita pakai surat. Ais, pakai surat. Loh surat, memang surat saya kan sekretarisnya waktu itu. Saya jadi sekretaris, saya bilang saya jadi sekretarisnya deh, saya bilang gitu. Nanti saya gini, saya ada yang gitu kan. Waktu itu kalau surat tuh saya bikin, memang di surat tuh udah tegas. Ya, motor harus disiapkan, minyak harus full. Nggak ada orang baru berangkat mereren, kembali lengis tuh nggak ada cerita. Oh, sebelum kumpul bensin sudah full. Full tank ya. Ya. Keren. Kalau berangkat, namanya pengawas yang ngawasin tuh ya, tanya deh gitu. Ada Terbemo kan masih hidup tuh ya, Gongwir atau siapa yang lain-lain itu masih banyak. Ada namanya Pak Gangsir. Beliau tuh tentara. Beliau bawa Micheles, AJS. AJS. Ya. Pokoknya kalau sudah bilang berangkat, nggak ada berani lalai-lele. Nggak ada. Bes tentara dah. Wih, zaman Habis itu, tuh ya. kan pada. Hidup. Gitu. Beliau di depan udah motornya hidup tuh. Kalau sudah begini di belakang, anaknya tuh ini Kopassus anaknya ikut juga tuh. Bapaknya di depan, anaknya di belakang. Kalau bapaknya begini, anaknya begini, berarti udah ready tuh, siap. Dan selalu motor tuh 2. Kalau numpuk 3 dimarah sama dia tuh. Gini maksudnya? Oh iya, gini 2 terus kemana-mana. Gini. Iya. Cuma gerak jalan gitu tapi Iya, rapi. tapi rapi. Nyalip salip sing ada. Sebani. Kayaknya tuh Gongwir tuh. Terus tentara ngawal di depan. Itu kita gitu. Betul-betul aturan tuh memang betul-betul. Disiplin lah pada ya. Tidak ada orang bilang melilingis kejap antos malu gitu atau mereren melilingis tuh nggak ada berani. Padahal Pertamina udah banyak sih ada Pertamina. Apa-apa lagi yang pada ingat pada Tuh. tentang ini? Nah, habis itu Pak Bambang waktu itu segera dibentuk. Beliau punya teman di Legian. Ada restoran namanya dulu 2001 restoran. Gitu, di Legian sebelah timur jalan. Nanti kalau meresmikan, kita resmikan di sana. Saya yang ngurus semua. Singkat cerita, 29 Oktober tahun 89 itu hari kita resmikan. HMT. HMT. HMT ini udah Bali apa Denpasar? Denpasar, Masih Denpasar, masih oke. Denpasar. Ya. Dulu kita ini apa namanya punya pelindung, penasehat. Waktu itu penasehatnya Pak Anak Agung Bagus Suryawan. Beliau eksis di mana-mana tuh di tentara, di Koda, di tentara, di polisi itu eksis banget. Siapa beliau? Beliau dulu ngawasi, beliau tuh saya tahunya di Hotel Nagasari, Bakunsari, Jalan Bakunsari. Di sana beliau yang ngawasin hotel tuh apa beliau yang punya apa saya nggak tahu. Cina lemo kanggo. Ya, di eksis pergaulan kemana. Terakhir beliau sebelum meninggal tuh kan pengurus Tarung Derajat.
si Pak Agung ini. Oh. Baru meninggal. Berarti baru-baru ini meninggalnya? Udah lama sih. Ada 3 tahun yang lalu. Oke. Terus diresmikan nih HMT Denpasar Iya. tuh di Penasehatnya Pak Agung Suryawan, pelindungnya waktu itu Pak Kapolres Darwan Siregar. Kapolres apa nih? Badung. Badung, dulu kan nggak ada Kapoltabes dulu kan. Kapolres dulu, Polres Badung di Gunung Sangiang itu udah ada tuh. Tuh penasehatnya. Penasehat, pelindungnya, Hmm. pelindung. Habis itu resmi lah. Kita singkat cerita tuh resmi dibentuk AMT itu tanggal 29 Oktober 89. Tuh, itu resmi kita kirim. Habis itu setelah diresmikan dulu undangan dari mana-mana tuh. Ya. Termasuk armada racun tuh diundang. Oh semua. Kalau saya waktu itu gini ya. Beliau itu saya bukannya panggap pengelisir motor tua. Bukannya sesepuh motor tua aja. Beliau itu saya hormati sebagai adalah pendulu kita. Pendulu kita, dia punya motor ya dulu ya. Kan namanya di Armada Racun tuh dulu kan ada tuh. Di Goblek, ada motor ya. Itu pendulu-pendulu motor yang ada di Bali. Ya, gitu. Waktu itu kalau kita memang betul-betul kita tuakan itu bapak-bapak tanya menghormati yang lebih tua gitu maksudnya. Ya, tanya deh Pak D Goblek deh. Ya. Beliau kalau kita undang, kita pengurus mengundang beliau ke sana. Nanti misalnya pada hari apa beliau akan kita harapkan hadir, kita jemput siapa yang jemput. Kalau sudah datang beliau, siapa yang akan ngajak beliau ngobrol, mendampingi. Semua kita gitu kan, pelisir-pelisir motor. Ada namanya dulu ya, Pak D Goblek, Pak Lolot, ya Pak D Goblek, Pak Lolot, Sulendra, Pak Sulendra, terus Pak Tut Lama, itu pelisir-pelisir tuh yang masih ada tuh. Geng, gemuk kanggo zaman tuh. Dan masih punya motor tuh waktu itu. Dan dia juga main motor. Ya memang main motor. Dia harinya semua tidur di rumah tuh. Yang kita mani itu Pak Tut Lama sekarang kayaknya masih hidup beliau tuh. Kita ngundang ke sana. Kita jemput ke sana. Oh jemput ya? Iya, ajak yuk ke acara gitu. Ada acara terus ini Pak D Goblek siapa yang nemenin acara nanti nemenin, ini Pak Lolot siapa, ini Pak ini siapa. Semua orang tuh didampingi, dia nggak ngangak-ngunguk gitu dia. Waktu itu loh kita seperti itu. Tanya Pak Tut Bemo tuh. Kalau Pak Tut Bemo karena Pak D Goblek kan keras ya. Yang cuma yang bisa kita harus nemenin itu adalah Tut Bemo. Dia aja yang dampingi itu. Gitu. Kita datangin, kita bawain dengahan kan, Bu. Ya, siapa berani Pak D Goblek waktu itu kan. Beliau jemput, kita kasih baju, kita ini nanti pulang kita anterin gitu. Itu kalau kita pengisir-pengisir motor tua tuh kita begitu kan dulu. Padahal tidak ada hubungannya sama MT kan. Iya. Gitu. Cuma kita harus hormati orang tua tuh. Itu pemikiran kita dulu tuh. Jadi beliau yang support kita juga. Ya. Nah, singkat cerita, berjalan nih AMT ini. Berjalan. Nah, anak-anak Pelangi Bali itu sebagian besar di AMT dia. Gabung dia nih. Gabung dia. Karena Rago aktif terus nih, agak motor. Ya namanya Denpasar kan di kota Denpasar kan. Dulu kita ya yang sering ya pakai MA, simpati. Oh, MA tahu. Ya, tukang simpati itu kan. Simpati enggak tahu. Ya, tukang sepatu itu loh. Oh iya. Nah, itu kalau ulang tahun kita diundang, kita kirap gitu. Pokoknya kita terdata tuh 112 ya. Paling apes dan nggak hadir 3, 2, 1. Kadang-kadang melebihi lagi yang hadir tuh. Melebihi yang hadir berarti bukan anggota nih. Iya. Tapi kita ajak pada. Kalau namanya kan kalau kita memang anggota tuh kan kalau kirab tuh dia tahu diri dia di belakang. Ikut aja dia tuh senang tuh. Karena waktu itu organisasi yang memang betul-betul tertata kan AMT itu dulu. ADRT ada. Oh ya.
Yang ADRT Pak Dek? Nah, waktu itu lupa saya jelaskan juga. Simbol AMT. Ya, simbol AMT itu kita gojlok tuh mana simbol yang bagus. Yang simbol yang paling bagus yang kita pilih adalah simbol yang dibuat sama Gus Ambar. Beliau masih hidup sekarang. Gus Ambaro. Gus Ambar. Itu di Sanur tempatnya, di Renon. Gitu. Itu beliau isi tulisan Himpunan Motor Tua Denpasar. Itu yang bikin simbol. Kalau ADRT saya yang bikin. Sama ada sarjana hukum dari Penate, Wayan Mastra namanya. Misi sarjana hukum zaman doakan Ya. yo. Yang ngecek setelah saya bikin, yang ngecek saya kasih Gong Wir, dicek sama Gong Wir. Gimana Gong? Ya oke. Penjelasan lengkap tuh. Ya, sampai penjelasan simbol itu burung itu ini sayap begini artinya lingkaran di belakang gini artinya semua tuh ada tuh di sana. Gitu. Nanti jelasin satu-satu Pak Dek sama foto-foto lama ya Pak Dek ya. Ya, nanti itu semua saya datanya ada tuh. Gile. Habis itu setelah berkembang datanglah AMT. Datanglah ini grup-grup pelangi ini ke tempat kita. Nah, dia komplain nih. Saya kan di Tabanan. Masa isi Himpunan Motor Tua Denpasar? Bingung lagi kita nih. Ada dari Gianyar, datang ada dari... Dia kan nggak mau disebut Denpasar kan? Ya nggak? Oh. Akhirnya kita rombak. Pak Dek juga nggak nolak orang juga kan gitu jadi. Gimana orang dia yang lebih serius kok. Diundang jam 9, jam 7 udah di Denpasar. Kita masih kakak kikit kok. Ya kan? Akhirnya kita hargai dia, orang-orang yang luar nih. Akhirnya dirubah namanya. Himpunan Motor Tua Bali. Semua dah tuh jadinya. Jadi mencakup di Bali dia. Ada Singaraja juga datang. Yang paling eksis Tabanan tuh. Wah bisa semua tuh pelangi motor tuh datang. Gimana? Ya. Waktu itu kan nggak ada beli baju kita waktu itu. Misalnya kita di MA mengajukan berapa. Gitu. Poinnya kita pokoknya gimana caranya dapat bensin, dapat baju. Dulu kan baju mahal ya, susah nyari ya. Baju, bensin, makan, itu aja kuncinya dulu. Oh beres. Ya, zaman terus ada hiburan band gitu. Arak tua yang ada zaman tuh. Yang ada banding dengan minum-minum. Tadi kita pada Siapa berani? Orang aturnya memang begitu, tidak boleh. Apalagi tuh ada Pak Gangsir itu. Pak Gangsir nyen pada. Ya itu dah yang tentara itu. Yang ngawasin kita kalau touring berdua tuh. Coba foto-fotonya lihat nanti. Oh, berarti enggak ada yang namanya alkohol, mabuk-mabuk gitu dulu ada. Waktu itu ya ganja, heroin, kokain tuh kaca. Tapi nggak ada yang berani make. Yang udah ada orang berani minum. Padahal tuh tua loh kan waktu itu. Parah tuh kan. Tapi nggak ada yang berani. Nah nanti kalau sudah acara, baru yang memang senang minum itu ngumpul dia mana di Sanur ngumpul sama siapa yang deket sama siapa. Tapi dalam acara, apalagi sebelum acara mau minum, pecat sama dia tuh sama. Sepatu tentara ngenen. Nah, itu ininya kita. Tapi waktu dulu tuh orang-orang gabung begitu saja apa ada aturan sebelum gabung harus begini harus nggak ada gitu tuh terlalu lalalili gitu nggak ada. Pokoknya pertama kali dia datang nih kalau dia misalnya orang dari Gianyar datang bawa motor. Sekali datang dia mengenalkan diri kita kan nggak ngeh tuh orang banyak gitu kan. 2 kali muncul nih orang baru. Siapa tuh? Muncul orang baru. 3 kali dia sudah menyatakan dirinya akan masuk AMT. Kita terima, ya udah kita terima. Terus datang lagi sekali udah kita kasih atributnya AMT. Nanti saya tunjuk deh kartu anggota pertama kali begini. Ada tuh pasti pada simpan ya? Simpan kartu anggota. Nih, habis itu jaket yang si bordir itu. Wah, kalau udah dapat jaket yang si bordir itu sakral banget tuh dulu. Mana orang waktu zaman itu ada bordir deh. Sedangkan bos garment bos support nih kan gitu. Iya guys yang tukang bordir. Padahal garment gede banget di Plaza sana. Oh, dia pun enggak punya tukang bordir. Iya, Libra Garment namanya. Tanya deh sana. Orang kaya banget tuh. Gila. Nah, disupport juga sama dia, disupport sama Pak Murah waktu itu.
almarhum. Hmm. Ya, Pak Ngurah, ya, kita ya kalau misalnya ulang tahun apa tuh di sana tuh pasti sekali-sekali diundang. Tapi cuma kan di Pak Ngurah tuh motor nggak bisa parkir banyak. Karena di Pinat itu dulu ada Kuala Blue, ada apa tuh ke depan tuh. Jadinya parkir di sana tuh penuh tuh motor nggak bisa. Hmm. Tuh. Zaman tuh, Bun ya. Ya. Terus apa aja kegiatan-kegiatan kalian modelnya waktu itu ada? Kegiatannya tuh betul-betul kegiatan yang memang positif ya. Waktu itu kita kalau lancong ya memang lancong misalnya kemana ke Kerangsem pas jeda lama kan Kerangsem gitu memang tujuannya udah jelas di sana udah jelas siapa yang nanti ada apa di sana misalnya bikin tempat camping kita di sana kayak di Zaman tuh bukan camping-camping itu, Bun? udah saya sama Pede Goblek tuh sering tidur tuh tanya beliau masih hidup tuh di Ababi dulu pernah camping Bedugul kemana tuh. Oh. Ya. Itu habis itu berkembang wah banyak banget tuh dulu aja pertama kali tercatat 112 anggota itu saya tunjukkan nama-namanya pasti tuh bukunya ada tuh Apa yang lagi pada Pak ingat-ingat dulu pada apa yang lagi pada mau ceritain pada lumayan nih yang dapat info sejarah. dan AMT itu dulu gini AMT itu misalnya kita diundang sama Polda nih Sama Polda. ya misalnya diundang ulang tahun Polda Bali gitu. Dan malu, Polda diundang. Oh ya, dulu kan Kodam ulang tahun kita diundang. Dan betul-betul dari pengurus itu apa namanya pengurus itu datang ke sana. Bukan kita terima undangan, kita baca bahwa kita Sabtu hadir, kita ke sana hari Sabtu bukan. Kita jajakin dulu. Berapa Bapak perlu anggota yang mau datang? Oh, sebelum ke sana Sebelum tuh. kita datang nih. Kan kita dapat undangan nih, misalnya Sabtu. Kita hari Senin datang undangannya gitu misalnya. Ya Rebo dah kita ke sana dah. Ini acara apa Pak? Acaranya ini. Habis itu 17 Agustus lah apa kayak. ya, itu ini habis itu berapa anggota kalau kita dibebaskan nih anggota saya 100 lebih nih Pak. Di mana parkirnya? Gitu kita tanya tuh. Di mana parkirnya? Di sini Pak. Ya, nanti kita udah punya hitungan segini dari sini sampai sana nih parkir AMT. Ya. Pada hari H-nya kita udah blok tuh, nggak boleh tuh ada orang sana, udah ada pengurus tuh di sana jaga, nggak boleh parkir. Nanti kalau AMT datang, gitu, ya parkirnya di sana. Kalau motornya menghadap ke timur semua tuh. Dan belok stangnya ke kiri harus ke kiri semua. Kalau itu ditegur dengan Pak Gangsir itu. Ditata tuh depannya motor militer aja lah MT ya. zaman pidan sampai baris berbaris betul anggap pun Jadi harus rapi motor tuh ya jajar garis tuh motor tuh gitu nggak ada nggak di sana nyangklak Pak di sana nyangklak Kelu di sana ketinggalan sana mencret di sana nggak ada tuh datang barengan nih datang barengan kalau misalnya kalau kita diundang sama Pak Ngurah dulu ya ke Prancak ulang tahun kota negara gitu kita undang di Prancak ya. Pos-pos kita berhenti itu ada. Sampai itu pun disebut? Ya, dari sini kita di kapal. Dari kapal di Kota Tabanan. Dulu bypass persiapan kan nggak ada tuh. Tabanan. Nanti setelah Tabanan, nanti ada pos di Soka. Setelah itu di Rambut Ciwi. Lalu ke Negara. Itu saling tunggu tuh. Padahal komunikasi nggak bisa loh, bayangin. Paling kececer motornya tiga tuh udah pasti motornya dibawa balik ke Denpasar. Karena rusak, karena ya, apa? Sudah diikuti dengan Pak Bambang tuh memang betul-betul. Saya salut sama beliau tuh. Pokoknya kalau touring jauh udah beliau nyiapkan mobil backup. Zaman dulu lah mobil kan boy. Dulu tuh ya motor, habis itu PW untuk backup ridernya, ya. Yang bawa motor tuh. Habis itu motor pickup, bawa alat-alat. Ada mekanik dalamnya. Baru truk. Itu dulu. Ambulan sama dokter. Zaman tidak ada HP. Ya jani asal ngeret serok itu pelingsing 5 juta. Habis itu kalau dulu sering cara saya tuh yang utamakan saya bensin. Jadinya misalnya kita mau kirap keliling kota nih ya.
kita utamakan cari uang bensin di sponsor itu. Habis itu masuk di Pertamina di Renon gitu masuk. Ya. Maksudnya kumpul jam 9, ya, jam 8 paling lambat di Pertamina Renon ditunggu oleh pengurus. Surat tuh begitu. Jadi datang ke sana sipul pergi, datang sana sipul pergi, datang sana sipul pergi. Bos yang mesti mesuang dompet bedo kene bo beres bo Ya, hitung tanya na. Gongwir. Artinya lumayan apa namanya sistem dan program itu bo. Dan lagi waktu itu dia kita tidak lama-lama enggak kayak sekarang lala lili padahal ada apa ya. Dulu tuh jek teko aja pas Sanur berapa motor, ratus puluh motor tuh ya. Isi bensin cekleng, terus lewat kita tinggal total berapa bayar. Dia ada pasukan datang yang kuto macam itu bayar. Enggak misalnya dekat dua, dekat telu gitu, enggak gitu enggak. Itu hebatnya dulu. Dan tepat waktu semua. Tepat waktu. Oh, kalau saya dulu saya kasih paling lambat jam 8 saya tinggalin. Saya tinggal. Jam 8 lebih 5 menit saya tinggal. Berarti kamu beli minyak sendiri. Saya surat tuh diisi surat tuh saklek banget saya. Jam 8 harus kumpul. Motor harus isi minyak. Jam 8 harus di Pertamina ini. Lewat dari itu bayar sendiri. Surat tuh segitu. NB-nya tuh yang penting sekali NB-nya. Sponsor tuh gimana Pak dulu nyari sponsor Pak? Dulu saya nggak pernah ya. Yang namanya kalau ulang tahun keluarkan uang atau minta uang ke pelingsir itu nggak pernah. Saya fokuskan karena kita kan branding nih baju nih sama bendera di motor itu yang kita bisa jual mahal. Kalau bendera motor kita targetkan berapa dia? Saya bendera kita misi motor di bendera ya di motor kita apa tuh ininya misalnya MA gitu. Itu MA tuh bayar tuh berapa per motor. Oh gitu. Ini baju nih. Branding ya, branding ya istilahnya branding ya. Baju. Berarti Pak Dek cari MA dong sebelumnya waktu. Ya, dan kalau ulang tahun nih ya, kita cari MA tuh. Cari beberapa perusahaan-perusahaan tuh. Kita bisa jual. Kalau ini bendera di motor udah laku. Ini kita bisa jual baju tuh di sini. Oh, logonya bisa di sini, MA apa kayak gitu. Ini berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa. Di badan aja 4 kita bisa jual. Kanan kiri ya. Dan kita bisa jual. Habis nih udah dibeli orang kan, mahal-mahal tuh. Terpaksa kita topi kan. Topinya kita bisa jual juga ke orang. Gitu bedanya. Ya gitu kita cari. Mereka butuh branding juga zaman itu ya, di komunitas. Orang kita bisa birnya satu truk dibawain bir sama itu gratis. Wah. Tanya Gongwir tuh. Untuk apa dulu kan dos gede tuh ya. Itu Carlsberg kalau nggak salah dulu. Mereknya? Iya, merek bir Carlsberg tuh. Kita dapat uang, dapat baju, terus dikasih bir. Bir tuh sampai dipakai cuci muka. Sing telah Bang Ajang. Siapa orang udah begitu bos satu truk mobil bir dikasih. Gitu. Enggak mau yang ngirim ke pengepul. Dulu kan enggak ada orang ngandong bir bawa pulang gitu kan zaman gitu. Sing juari zaman dulu deh. Yang juari. Artinya party kan itu telah itu ya makan itu. Di bok itu jujur orang dulu. Bok ada motor mesin bok itu ada sing nyemak bir yang di bok apa mulih gitu enggak. Sing telah ya sudah enggak minum lagi. Memang pure kalau misalnya ada baju gitu kalau misalnya dia keluar sendiri ya satunya ambil baju. Kalau dia boncengan gitu karena dia sebagai anggota satu ya satunya ambil baju. Kalau sekarang kan kalau baju bebas tuh diambil bisa telu yang mau bang pembantu sejumlah itu kan di sana tuh nggak ada. Memang pure memang hobi kita bermotor. Saya ada keinginan bahannya abah usaha mah gitu. Pak Ngurah aja waktu itu punya Pinat ya. Nggak pernah ya nge-branding Pinat tuh di AMT itu nggak pernah. Kalau dia nggak bisa bayar nggak pasang ada atributnya Pinat di motor. Dalam acara tuh dia masang apa spanduk-spanduknya Pinat tuh nggak ada. Oh, fair ya. Ya Pak Bambang itu juga gitu. Ya punya Garmen Bambang Libra. Pak Yudis itu punya begini dagang kulit gitu dia nggak mau ngedeng itu kulit. Kalau dia nggak bayar ya nggak ini.
Gitu kita dulu. Yang banyak itu waktu itu kalau nggak Pak Ngurah, Pak Bambang. Tapi Pak Bambang yang paling eksis. Pokoknya udah mau ulang tahun, mau makan di mana gitu. Ya pilih tempat, nanti saya beresin semua. Hebat tuh Pak Bambang. Apa bedanya jenis klub Jani itu, Dek? Kayak modalnya pada rasain. Sama klub yang mana? Ya, sekarang pergerakan orang-orang klub nih sekarang. Ya mungkin kan karena Zaman beda ya. karena penyebabnya juga teknologi kan. Kalau dulu kita nggak berani lala lele, kenapa? Kalau kita berhenti tanpa berhenti semua, kita udah ketinggalan. Mau cari di mana? Telepon sih nggak ada. Telepon nggak ada. AT jangkauan AT berapa? Makanya kita naik motor sampai tidur. Tanya tuh ada beliau namanya Gustaf. Itu di Australia sekarang. Waktu kita naik motor ke Semarang. Bayangin tuh, naik motor Semarang tuh. Ini kan motor mepet semua nih. Kalau salah beloknya udah hilang kita. Google Map. Google Map nggak ada. Oh iya. AT nggak ada. Dan sing nawang jalan. ATM saya ada. Yang saya bepes ya mau lacur sampai pulang. Biar pis ada liu. Enggak, ATM nggak ada. Di bank ya. Ngabo buku tabungan sih di lagi. Malah tabung BRI di Jawa lagi sing hidang, nah ya sing update ya. Oke, itu aja zaman pindahan saya. Naik motor ya, dia mau kencing nih naik motor. Nggak berani berhenti kencing dia. Sampai Kencing, sampai di segitunya. sepatunya. Sampai taatnya bawanya sampai besing. gitu taatnya. Bukan taat. Bani mereren ketinggalan. Karena tidak ada jadwal mereren. Kalau depan belum gini, nggak ada mereren. Kita di belakang mereren. Salah belok, terus hilang dah kita. Google Maps saya ada. Benar-benar buta. Iya. Apalagi seru nepi danau. Nah, kalau saya sih riwayatnya AMT itu kan coba saya menceritakan itu ya. Sejarah berdirinya AMT itu adalah ya tahun 89 AMT itu sudah ada ya. Cikal bakalnya cuma BMW R25. Ya saya Yoyo Bukit 3 orang ini aja. Berkumpul. Ada nanti ini, ada ini berkumpul. Bertambah. Ya, tambah-tambah. Nah, untuk kedepannya supaya, maksud saya gini, untuk kedepannya, apakah itu AMT? Bagaimanakah itu AMT? Gitu, biar jelas. Gitu. Ya, nanti biar, kan banyak sekali organisasi-organisasi itu lahirnya di mana, siapa yang bikin, lahirnya di mana, kapan, siapa orang-orang AMT, siapa orang-orang AMT yang lama tuh biar tahu. Gitu. Itulah gunanya saya jelaskan kenapa AMT itu ada. Awalnya dari mana dan sampai di mana. Sejarah pada ya. Ya. Akar pada akar. Ya, nanti saya jelaskan dari nanti. Simbol. Ya, AMT pertama kali kumpul di mana, terus selanjutnya di mana, terus atributnya di mana, ya gimana ini namanya Perhimpunan Pemuda Pencinta Pancasila, ya, Pemuda Motor Pembangunan Indonesia, baru AMT gitu kan. Ada runtutannya tuh. Wah, AMT Denpasar dulu, AMT jejak Bali. digitalnya kan ada tuh. Ya. Nggak salah-salah kita ngomong terus ya AMT itu begini, enggak. Jejaknya ada. Benderanya tuh pertama kali kita kirap 29 Oktober 89 tuh ada benderanya masih kesimpan satu tuh. Saya dapat lihat postingan di mana tuh, lihat postingan apa foto lama tuh. HDCI dan HMD itu barengan buat ulang tahun gitu? Nah, bukan. Gimana Pak? Gini. Ya itu udah kadang-kadang kalau ada yang tidak bisa menjelaskan itu, kadang-kadang dibilang AMT katanya lebih organisasi paling tua di Bali. Siapa bilang? Orang saya yang ada di AMT kok waktu itu gimana? Saya yang dari awal kok saya berjuang sama Gonggur tiap saban hari kepinat kok tuh. Sudah ada armada racun, sudah ada Pelangi Bali. Baru ada AMT. Baru ada AMT. AMT itu ada runtutannya tuh. Ya tadi pada bilang itu dah.
Perhimpunan Pemuda Pancasila, Pancasila, terus Pemuda Motor Pembangunan Indonesia, marah AMT. AMT Denpasar, Denpasar, marah AMT Bali. Bali. Rentetannya seperti itu. Iya, gitu. Sejarahnya itu. Ya. Nah, sekarang siapa yang tahu sejarah itu? Sejarah saya ini bukan ngomong mulut saya sendiri. Faktanya ada, bukti-buktinya ada. Dan orangnya beberapa masih hidup. Sekarang tanya, simbol AMT siapa Berarti yang bikin? Pak Dek bisa dibilang 3 orang nih founder nih Pak Dek. Iya. Sekarang tanya Gitu deh. jadinya? Ya, sekarang tanya deh. Siapa yang bikin simbol AMT? Gus Ambara. Dan diresmikan waktu itu. Data jejak digitalnya ada tuh kamera foto-fotonya. Sekarang mau bilang apa? Ya. Kita kan bukan sekedar ngobrol, tapi ada bukti deh. Ini buktinya ada dan orangnya beberapa masih hidup. Dek Bara nih contohnya, bikin simbol AMT itu. Bukan dia ngambil, ya kadang-kadang kan orangnya nggak ngerti ya. Ya. Ada kertas gaya korek jadi simbol AMT, enggak tuh berapa kali tuh ini kuang gini Gus, ini kuang gini Gus, ini kuang gini, berapa orang tuh lagi isi ini, lagi isi itu. Katanya ngeremuk boleh pang tadi. Iya, berapa kali pertemuan itu AMT itu bisa diresmikan. Lengah nang gambar gitu begini. Ya, dulu kan nggak ada komputer, Manual. cuma manual gini aja. Makanya belenyo gitu gambarnya, nggak simetris. Bordernya dia lihat nanti saya tunjukkan. Itu tuh kalau punya border, kalau kita tahu ya Gus ya, jaketnya kita pasang simbol itu, ya. Kita nyikatannya kasihan tuh, bordir itu. Kamu sih pinggir-pinggirnya dicuci biar masih utuh tuh. Kita sayangnya ya, kita Itu sayang sakralnya kewah nang zaman tuh. Ya. Kalau sudah diserahkan itu bordiran itu, wih, kayak kita gimana punya, bukan tukang jahitnya harus benar, nggak boleh miring gitu kita dulu. Bukan sekedar aja jamnya gitu, enggak. Dan kita sudah kalau dapat kartu tuh Gus ya, motor tuh ya kalau sudah kartu itu, ada tilang tuh ditunjukin kartu itu aman. Zaman tuh. Zaman itu. Karena memang zaman tuh AMT nggak aneh-aneh, nggak neko-neko. Buktinya diundang Polda, diundang makanya Kodam. pemikirannya si Pak Yudi dulu itu, ya Perhimpunan Pemuda Pencinta Pancasila. Gimana pemikirnya dia dulu tuh supaya eksis ke polisi, tentara, ke pemerintahan. Gitu ya pola pikir Terus ya zaman ya waktu itu pemuda motor pembangunan Indonesia. Zaman tuh ya, Jadi itu berpikir supaya tidak masuk ke gimana kita misalnya map terus misi simbolnya MT kita sodorkan ke gubernuran tuh dibaca, adernya. Ke Polda tuh dibaca, ader Polda. Dan dulu, yen bidan Pak Dek ngai klub AMD itu diundang Polda, Kodam dan lain sebagainya. Yen jani klub tuh klub yang undang. Ya. Beda-beda ya Pak Dek. Nah, dulu orang memang caranya Pak Yudi itu berpikir waktu itu hebat banget. Kalau bagi saya loh ya. Rago ya berpikir hebat. Zaman tuh loh. Do ngenah ugal-ugalan. Itu yang dia tekankan. Do ngenah ugal-ugalan, betul kita harus deketin polisi, kita deketin tentara, kita deketin pemerintah supaya kita bisa menjadi organisasi yang memang dipandang gitu. Memang betul-betul kita dipandang. Ada ulang tahun Pemda ya memang datang tuh. Ulang tahun Pemda undang. Ulang tahun Pemda, di Polda, hari polisi itu apa tuh? Yaitu TNI itu diundang kita. Dan betul-betul dihargai. Kita punya tempat dari sini ke sini. Gitu. Ini tempat di sini, terus ini dijelasin. Ya buktinya nggak boleh mabuk. Berarti kan safety riding. Udah berani kita. Safety riding. Yang seruyung di depannya tuh, wah sudah. Jangankan ditegur oleh polisi sama tentara sama Pemda. Pak Gangser udah nongol duluan tuh. Boleh. Orang dia bawa pentong ya. Waktu itu. Bertanya tuh Gongwir tuh. Pak Gangser tuh. Anaknya Kopassus. Anaknya sedikit ngomong tapi kenyat. Anaknya. Badan gede. Dan masih aktif loh. Sampai sekarang. Wih, enggak tahu saya tuh. Udah lama. Udah lama sekali. Katanya saya dengar terakhir sakit.
Jangan tuh. Dan betul-betul saya lihat ya waktu itu ya itu yang paling eksis zaman itu. Dan motor tuh gabung Harley, Jepangan. Jepangan ada? Apa Jepang enggak. Amerika Jepang, sama Inggris saja? Jepang kan nggak ada ya, motor-motor tua aja, Amerika, Inggris, Jerman apa lagi ya. Vespa enggak? Enggak ada orang waktu itu Mbak Vespa, karena Vespa tua-tua juga kan, mungkin Vespa itu waktu itu tahu diri ya. Kalau sudah jalan kencang tuh lari motor lumayan. Ketinggalan dia. Ketinggalan dia. Itu. Dan ada persyaratan juga, motor tuh kalau di bawah tahun itu boleh ikut, di atas itu nggak boleh ikut. Oh ya, di ADRT-nya ya? Ya, boleh dia ikut jadi pengembira. Bedanya dulu, nah ini, dia punya motor. Kalau dia eksis di AMT, ya kita angkat dia sebagai anggota. Gitu. Namanya kan orang, ekonomi orang beda ya. Nah ini bedanya dulu sama sekarang ya. Saya juga waktu itu ketat banget saya. Kalau orang tidak punya motor, contoh nih, dia bayar anaknya sekolah, atau dia membangun, motornya terpaksa dijual. Nah itu aja dia punya kekayaan satu kan, dijual, dia untuk membangun. Tapi dia masih rajin di AMT. Kita enggak pernah anggap dia tuh bukan anggota AMT. Benar gandeng. Iya, benarnya dia megandeng, benar dia nyilih motor atau nyilih motor oke. Ya saya dulu kan lebih motor saya. Saya pinjamkan dia motor, atau dia ngikutin dengan motor Jepang tapi ada jarak dia, tahu diri dia gitu. Tapi dia eksis masih di AMT. Dan kita pada welcome, artinya HMT welcome. Iya, welcome. Dan saya memang nggak boleh tuh mengucilkan yang begitu-begitu. Saya yang ketat. Tuh. Nah, tapi kalau orang AMT, dia punya motor tapi dia nggak pernah rungu sama AMT. Mati kartu anggota, saya nggak kasih kartu anggota lagi. Kalau dia memang terlalu jelek, atribut AMT saya tarik. Tapi pernah terjadi? Ada satu anggota kayak dulu, siapa tuh? Udah, nggak usah dibahas. Ya, dia nggak. Tapi sampai dicabut atributnya. Cabut. Kita diminta lagi. Tarik lagi. Karena waktu itu apa gitu loh, dia nakal gitu loh. Kita kan takut dia tercoreng, dia pakai jaket AMT maling, terus kan repot kita ya. Iya, benar. Gitu. Nah itu dulu kan narkoba gitu. Yang sekarang dilarang, dulu nggak ada yang begitu ngelarang. Koknya yang namanya ganja, heroin, kokain itu banyak banget dulu. Tapi kita tuh nggak nyentuh zaman itu. Waktu zaman itu. Karena nggak dilarang, makanya malah coba dilarang zaman dulu, pasti wah gitu deh. Dan lagi itu gini apa Gus? Memang kalau orang memang kelas dulu tuh memang kalau orang berkelahi memang menjagur kan enggak. Tapi memang tangan kosong dia berkelahi. Ya kalah sportif. Kalau dulu pemakai kan, enggak pernah dia main motor. Kalau main motor ya main motor, ngutik motor, lah waktu itu kan ngutik motor kan beda ada. Gimana? Spare part susah. Karburator dia ngawin tukang bubut. Oh, ngawinin ya. Ya ngawin itu gimana tuh? Pieng pun masuk ke dalam motor gimana? Di gulungan dinamu tuh. Anggo ganjal. Ya aduh, bisa tutup panci itu, ditutupin dinamu tuh, bisa gitu dulu kan. Gak ada kita mau bentuknya kayak apa. Cara Gus tuh kayak ini melengkong cara buaya gitu ngidangnya kan dulu mana bisa kita. Alat fasilitas ya, kurang semua. Alat listrik, mau bengkel ke sini listrik gimana kok. Berarti ya orang ragu mudah aja mantu motor apa mahal hitungan motor Harley dan waktu zaman Inggrisan. Saya BMW saya aja beli 250.000 lengkap STNK PKB. Oke, BMW 250.000 yen zaman tuh motor Harley. Apa ya? Nah, jangan ngomong Harley, motor Jepangan nih, apa yang biasanya zaman tuh? Honda 70 lah, Honda 70 kuda perbandingan. Hampir 200 mirip. Hampir mirip pada. Iya, mahal lagi dikit. BMW itu BMW lah ya. Kalau Harley waktu itu 800, 750 gitu. Saya aja beli Harley, pertama kali beli Harley 1.200.000. Tahun
tahun 84 kalau nggak salah. 85. Kleragonen lahir pada beli Harley, bangke. Agak Kalau tak jerian tuh. kalau kalau motor-motor tuh gitu. Dulu lagi kalau beli motor, Gus ya, kita beli BSA nih, pasti ke Jember, ke Jawa, beli BSA. Sampai hunting-hunting gitu juga, Pak. Wah, Kadang raga Pak Dek ngatin teman-teman AMT beli di Bali aja. Dulu tuh beli ke Jember, tanya tuh beli Svena namanya di Yang Batu. Ke sana tuh beli motor naik GL Pro. Siapa yang beli motor? Ya, siapa beli motor nanti diantar dengan beli Svena. Gitu. Jujur aja dulu diantar sana beli apa di sana? Norton 500. Beli Norton. Sudah beli Norton 500 di Jember. Nanti beli nggak dapat diskon mesin satu Norton 500. Yang penting bannya dipompa, Gus. Bannya dipompa, tanya beliau tuh sekarang beliau misalnya. Daun berpompa, mesin Norton 500 diikat di belakang. Digeret sama GL Pro ke Bali. Tanya tuh, beli Svenor. Oh iya, kalau beli motor mati nih. Beli motor nyangklak maksudnya. Memang semua dagang motor tuh di sana ada pengepul motor di Jember. Oh. Gitu. Mau beli BSA, dulu kan yang laku tuh cuma Norton 500, BSA 500. Ya. Kalau WL di mana dapatnya pada zaman dulu? Kalau WL di Jawa Timur itu, tapi yang banyak ngepul di sini Pak Ajitio namanya. WL udah dia waktu itu sudah ekspor motor waktu itu. Pak Dek, terhitung paling banyak punya WL dulu berapa Pak Dek? 17. Gereja ini 17, 100 juta 17 ini. Saya tuh di rumah tuh, dan lagi saya tuh kan orangnya bersih ya. Pokoknya motor tuh ya, Apik ya. Yansing Pragat, tapi saya enggak mau ini. Di rumah tuh kalau dikeluarin motor tuh jejerin gitu ke 17-an apa tuh channel acara kok cuma di dia. Kalau di Dian itu ngeberin motor gitu. Paham. Ada foto-fotonya itu saya. Paham raga perasaan pada raga di BMX masih gitu. Jajarin pebalik ya makanya udah sing. Mana ya. Ya merasakan itu. Itu kalau ini. Nah, saya ada saatnya waktu itu 89, 90, 91, 92. Itu AMT 4 tahun. Saya dari 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 7 tahun. Aduh, keluar malam datang pagi. Ya, dengan motor. Jadi ngurus motor ya. Keluar siang datang malam gitu ya. Setelah 7 tahun baru saya berpikir, wah ini kalau saya begini terus nih. Tidak magain Saya tidak kerja, saya tidak bisa cuma ke ngelah BMW aja. Nih ke motor dulu ke badan ini kesing lapo kalau gitu. Semenjak itu saya kenal dengan istri saya yang sekarang, habis itu saya langsung keep seller. Kena songpat tuh langsung berubah. Langsung berpikir ke depannya. Langsung med. Bukan med. Saya kan beda guys. Kalau med berarti tuh ngeletak tuh barang itu. Ya. Kalau saya enggak. Saya memang motor itu saya taruh, saya simpan, dan saya harus ngapain nih. Bukan saya bosan, letakan gitu enggak. Karena kalau saya kan bukan bisnis motor. Mulai demen kan. Kalau ini saya terus-terusan begini, ribet saya nanti ini repot saya. 92 saya keep seller. Jadi ceritanya belas enam kanti moneng lah motor. Sing kena mengingat motor bilang, Gus, nyak apa motor Gus? Apa motor Pak Dek dulu? Hai. Nah, ini. Saya tuh gini Gus ya, gini. Kan seperti saya belas dendam modelnya. Menyampaikan sama Gus. Sekian lama saya tidak pernah eksis di motor. Habis itu fokus pada kerja. Terus habis itu saya sekarang udah kerja apa lagi gitu. Apa mau bikin saya senang? Sama alam saya udah cukup kenyal dah. Tawar. Ya, tawar. Peduli sama alam, saya udah kenyal. Tapi saya tetap masih punya.
Cuma untuk supaya saya senang apa gitu, biar saya masih aktif kayak dulu tuh. Satu-satunya memang hobi saya motor. Dulu saya mau mobil, Gus. Eh, saya ini berpikir gini, mobil kalau saya mau hidupin, cari aki dulu. Bannya benjo, radiator buntu, rem macet. Lama-lama saya berpikir gini, kalau orang punya mobil kan dia naik mobil. Ini lama-lama saya akan dinaikin mobil. Gitu. Iya bakat urus, kita nggak dapat ngapain lo ngurus dia aja gitu. Betul ini sudah hidup bagus normal, ambil yang lain lagi. Sama juga penyakitnya begitu. Kuncinya kadang-kadang nggak ada. Tanya itu ini itu, panggil tukang kunci lagi mau Aduh ribet gitu. Makanya saya jual tiap mobil itu ada yang beli saya jual. Saya tinggal beli motor. Motor pun sekarang pada punya bengkel pribadi. Ya, bukan saya punya bengkel pribadi, saya bengkel pribadi. Saya menin motor laga pribadi. Ya gitu. Bukan punya bengkel pribadi. Saya menin motor pribadi. Ya hiburan saya begitu kayak begini nih. Buat duduk pada tuh aduh mau kaput motor bedur. Demen pun oleh gitu ya pada. Dan lagi dia kalau saya mau naikin paling kalau motornya gini guys. Paling apes kita bongkar karburator bersihin. Sisanya masih oke. Pengalaman Pak De berapa tahun Pak De nyepal motor dan motor masih oke? Saya masih ada motor peninggalan saya waktu zaman dulu tuh ada 2. Dari tahun berapa Pak De punya? Dari tahun 83. Dari 83 saya punya. Terakhir saya punya. Nah, dari sisa kesenangan saya dulu ya, sisa sekarang ini apa namanya 2. WL tuh. WL 1 sama dengan KH1. Kahaurin. Orange ya. Itu sekarang Marian. Jadi ya. Sama dengan itu memang dari dulu dikip sekarang ada. Ya, itu 2 tuh sakit. Wah. KH tuh ya, di mana nggak pernah. Siapa yang bawa? WL saya yang putih itu di mana kalian lupa saya? Kembali lagi. Ya Rian. inilah. Terakhir Rian yang narik. Nggak dikasih bawa kemana-mana. Keep dah di rumah. Dan lagi dia itu kan komplit surat. Oke. Dan sekarang dugdug kan bukan head dah. Douglet dah. Nakal. Apa yang Gus mau tanyain sejarahnya ente sekarang lagi? Bingung mana jelas aja. Kita kini sih pada Rago tertarik marodo bukti-bukti itu pada artinya foto-foto gitu-gitu. Dan Pak Dek selang nyimpan loh tuh nenek salut Rago. Artinya memang ya jiwa Pak Dek ya HMT banget gitu loh modalnya. Sing lah yang kena modalnya. Sing lah kanti jejak-jejak tuh hilang begitu saja. Kalau saya pikir gini Gus ya. Semua yang saya ucapkan itu harus berjejak nih, harus meninggalkan jejak. Gitu. Secara bukti fisik ada, bukti orang artinya bukti orang ada. Kan gitu. Kalau orang ditetapkan tersangka nih contohnya tersangka ada bukti barang bukti dan ada saksi. Oh, saksi ada masih. Saksi ada, bukti ada. AMT-nya apanya nggak ada? Tahun 89. Perannya AMT sama siapa? Dia mana? Semua ada, jelas. Foto, baju, bendera, stiker, ada. Kartu, foto tuh kalau di forensik tuh jelas. Ya sekarang gitu nak nge-club no. gitu kan. Kidan gitu, tuh salut Rago. ADART jelas, apa jelas gitu. Saya tuh mumpung Gus mau bertanya, saya jelaskan karena apa? Biar nggak salah jejak dia. Gitu. Udah kelihatan jejaknya ke sana. Ini kan kalau cari jejak nih sepatunya udah kelihatan haknya di belakang, pasti dia ke sana. Ini kan jejaknya kan. Ya takutnya saya nih sepatu ini haknya taruh di depan, dia jalan ke sana tapi kelihatan ke sini kan. Gitu Gus? Gitu. Paham.
cikal bakal atau Ya, cikal dasar-dasar. gimana, jejaknya gimana, Ya, buktinya kemana arahnya, apa. buktinya apa. Ya. Sekarang aja deh sekarang. Ada Nggak gampang loh, Padek bisa nyimpan motor di tahun 84 sampai sekarang, Padek berapa tahun jadi ya tuh? Hampir 40 tahun Padek ngekip motor. Sekarang ini Gus ya. Sekarang Gus tanya deh. Sekarang berapa ada organisasi motor? Oh. Kan ada perkara tuh, saya dengar tuh satu organisasi itu perkara kan. Dua-duanya susah dibuktikan. Karena dia tidak punya jejak. Karena dia tidak punya saksi, dia tidak ada bukti. Itu bedanya. AMT ini jelas jejaknya ada, buktinya ada, saksinya ada. Masih hidup lagi. Gitu. Ulang tahun ngerembuk pra AMT itu di mana? Ada jejaknya, ada orangnya. Saya tunjukin fotonya nanti. Setelah terbentuk, ya, setelah terbentuk AMT-nya di mana dibentuk? Pada tanggal berapa? Siapa yang hadir? Jelas tuh. Sejarahnya. Ya, ulang tahun pertama gimana, kedua gimana, ketiga gimana, keempat gimana. Ada Jelas, tuh. ada. Nih ajak tawang. Ya. Yeah. Di mana tuh jelas. Kan tidak bisa dikelabui itu. Ini kan cara nutupin. Orang ada kok. Ya, jadi klub Jani itu malu nengai baju kan, malu nengai. Ya coba deh nanti ada klub sekarang ya. Coba klub sekarang tuh ditanya dia. Klub apa tuh? Di mana dibikin? Gimana ceritanya ada bikin klub ini? Nggak punya cerita ada dia. Klub ini jelas loh AMT ini. Dan biar HMT itu kembali lagi ke dasarnya cinta Indonesia, Pancasila, Ya, tidak melanggar kalau hukum. kalau saya sih begini Gus ya. Saya tuh nggak pernah ngurus yang ya kalau gitu tuh kan ya bukannya meremehkan, terlalu kecil saya ngurus gitu, malas saya. Cuma maksud saya tuh gini, supaya dia tidak jejaknya siapa tahu nanti klub ini eksis ke depan, terus dia punya jejak, supaya nggak diributin, gitu. Dirubah ADRT-nya, begitu. Siapa yang ngerubah? Oh, saya nih yang bikin ADRT-nya gitu. Terus dirubah logonya gitu. Oh, ini logo saya, ini klub saya nih gitu. Jadinya dia tidak berjejak dia. Ngerti, guys? Gitu. Nah, ini ribut-ributnya organisasi ini kan begitu semua. Karena dia selalu itu melupakan sejarahnya dia. Kayaknya sering saya ngomong. Kalau manusia tidak tahu siapa ibunya, tidak tahu siapa bapaknya, siapa yang membuat, tidak tahu dia lahir di mana, dia tidak tahu juga kapan dia lahir, tidak tahu juga apa namanya tuh manusia itu. Ya. Kan lemah berpijak namanya. Ya kan? Nah, ini yang gini kan generasi harus tahu tuh. Harus dia catat itu semua. Dan saya senang juga dapat konten nih, sejarah nih, Wi. Nah, makanya gitu maka setiap apapun harus jangan sampai ya kita aja punya negara. Kadang-kadang diputar-putar kan masalah apa gitu. Dasar-dasarnya atau apa. Ya ini gitu. Nah, makanya mumpung saya bisa ngomong, mumpung masih ada jejaknya, nggak rusak jejaknya, kan ini saya jelaskan. Ya ini loh. Kalau ada orang baru misalnya, AMT itu gimana? Gitu, AMT itu gimana? Ini gitu. Ada clear Ya. lah. Dan jejaknya masih ada. Masalahnya jejaknya masih ada nih. Dan orangnya itu masih hidup. Nanti kan masalahnya gini Gus. Kalau nextnya kalau nggak kita jelaskan, wajar dong orang baru tidak mengerti. Karena kita tidak pernah menjelaskan. Gitu. Jelaskan itu. Mau dia mengerti mau enggak, yang penting kan kita jelasin. Ini. Don't forget your root gitu katanya bahasa Inggrisnya. Gitu. Nah itu. Iya apa dek? Gini apa aja Pak dek bukti di mana? Di gudang apa di mana? Nah ini saya buktinya nih ya.
Ini setelah Perhimpunan Pemuda Pencinta Pancasila. Ini mau hampir ini diresmikan. Pemuda Motor Pembangunan Indonesia. Nih. Sebelum MT ini. Ini dia. Ya. Ini ADRT yang saya bikin. Ini jelas nih. ADRT-nya di sini, ada kepengurusan juga, peraturan ini juga ada di sini. Kita tidak mengenal presiden apa itu, kita nggak mengenal. Ya kita mengenal adalah ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendara 1, bendara 2 nih. Nih, ya. Nah, ini penjelasan lambang ADRT. Ini penjelasan lambangnya, burung itu apa, matahari itu berapa, sayapnya apa, kakinya gimana, megang nih, jelas nih. Ini ADRT-nya nih. Nah, ini bordir untuk di jaket. Ya. Namanya Himpunan Motor Tua Denpasar. Ya. Ini pertama kali ini. Ini yang berubah jadi Bali nih. Nah, kalau kita ngumpul begini nih. Nih, baju AMT ini semua nih. Ya. Nah, ini pelindungnya nih. Ide Bagus Suryawan namanya nih. Ini fotonya. Ini Pak Bambang, pemodal AMT ini. Ini Pak Yudis. Ini yang selalu berpikir kita supaya eksis sama Polda, Kodam, Pemda. Nih, ini AJTO nih. Ini Pak Sulendra nih. Ya. Nah, ini Pak Gangsir, yang tentara yang galak tuh ini. Ini tentara yang kalau nggak disiplin ini marah nih, kadang-kadang buat pentong dia nih. Nah, ini yang saya ajak. Waktu pertama kali sebelum MT itu ini namanya Bukit. Nih, saya dengar udah almarhum nih. Ya. Ini namanya Bukit Gede Sumatera namanya. Ini kita touring nih. Nah, ini Mistar. Ini JTO. Ini bendera baju ini AMT. Ya, ini Gede Widastra, Yoyo namanya nih. Ini dah kita bertiga dulu nih. Bukit, Yoyo, saya. Ini motor saya dulu nih, pertama kali ini BMW ini. Nih, jejeran 2 nih. Selalu 2, enggak boleh lebih nih. Nih, jejeran nih. Ini data kita, catatan pengeluaran, pemasukan AMT dulu. Ini nomor induk nih. Nomor 001 siapa, 002 siapa, 03 siapa, ini terus nih semua nih. Ini anggota AMT yang pertama nih. Jumlahnya 16, 24, 40, 51, 59, 75, 112 orang. Ini anggota AMT yang pertama nih. Ini lengkap nih. Waktu 28 Oktober, tiap motor isi bendera ini. Nih. Himpunan Bertatua Denpasar. Ini asli nih benderanya nih, bendera pusaka nih. Nih, jejak-jejaknya dulu nih. Ini saya nih, sama Gongwir nih. Ya. Ini kartu anggota pertama kali AMT, tahun 89. Nih, kartu anggotanya. Ini stiker dipasang pada ulang tahun pertama. Nih. Ini almarhum Pak Ngurah nih. Ya, ini di panggung nih. Nih simbol AMT belakangnya nih. Waktu pembentukan AMT nih, dilantiknya AMT nih. Ini kita foto nih. Ya, ini di Pinat Lama. Ini ada Kuala Blue. Nih. Ya. Ini sespanya Pak Ngurah nih. Ini supporternya Pak Tut Bemo, Pak Badro punya. Nih. Tuh. Ini jejak-jejaknya nih semua nih. Banyak banget lagi foto-foto yang ada tuh. Kalau jelasin nih. Nah, jadi tadi itu udah puas ngobrolin, sangat menginspirasi ya kayak zaman itu loh buat komunitas dan sampai gede sampai sekarang, dan jelas lah sejarahnya jelas, habis itu bukti-buktinya ada ADRT, tujuannya juga baik, apalagi ngomongin tadi itu Pancasila, membangun negara dan lain-lain. Keren banget. Semua hari ini mantap pokoknya. Kita closing dulu.